Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Sebuah cerita dinukil dari kitab Tanqihul Qaulil Hafiz karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang keampuhan sedekah sebagai penolak musibah atau bala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sahabat Cinta Islam Channel, bagaimana pendapat Anda tentang kasus yang terjadi saat ini mengenai wabah virus yang melanda dunia ini, khususnya di negara Indonesia? Apakah ini termasuk bala ataukah mara bahaya? Jawabannya kami serahkan kepada sahabat semua. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut, terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut, dan akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertaubat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman alaihissalam telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya?" Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Tak lama kemudian, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kedua setan itu, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika laki-laki itu mengulangi perbuatannya untuk mengambil anak merpati, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu. Kedua setan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lalu kemudian laki-laki itu pun turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan, lalu ia memberikannya kepada si pengemis tersebut. Setelah itu ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Beberapa saat kemudian, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada kedua setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Kedua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu.
Hanya saja, ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya, lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis tersebut. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparkanku sampai di tempat terbitnya matahari, sedangkan yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Sahabat Cinta Islam Channel, hikmah yang dapat kita petik dari penggalan cerita ini adalah sesungguhnya sedekah akan menolak balak. Apa yang sesungguhnya telah diperintahkan Nabi Sulaiman kepada para setan untuk menjaga pohon besar itu dan menjatuhkannya jika lelaki itu mengulangi perbuatannya, akhirnya sia-sia berkat sedekah yang pemuda itu berikan kepada sang pengemis tua yang datang ke rumahnya, bahwa Allah menjaga lelaki itu dengan mengutus para malaikat untuk menjaganya. Fenomena wabah yang terjadi saat ini hendaknya menjadi sebuah teguran bagi kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wujud ikhtiar kita, selain mengikuti anjuran pemerintah, maka seharusnya kita harus berbagi satu dengan yang lain atau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga dengan wasilah itu dapat menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari mara bahaya, termasuk wabah virus yang sedang menjangkiti negeri kita saat ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat kikir dan menjadikan kita kaum yang suka bersedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya ia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا